sebenarnya bagi saya bang, kita umat beragama maupun agama apapun itu, kita harusnya saling menghargai keyakinan orang masing-masing. Kita tidak bisa mengganggu. Harusnya begitu bang. Tapi praktek betul. Tapi prakteknya di lapangan, bagaimana bang bisa saling menghargai? Kalau ada gereja, langsung datengin gerejanya. Mana izinnya? Udah punya izin atau belum? Ya kan? Seperti itu. Betapa banyak bang terjadi persekusi terhadap orang-orang Kristen. Jangankan bang mengungkapkan isi imannya, gereja aja, gerejanya suka diganggu-ganggu. Sebenarnya itu yang harus kita Tapi begini bang, apakah abang merasa malu dengan kelakuan umat yang suka seperti itu? Ada gereja diganggu, disetel musik keras-keras, ya kan? Ada salib dipatah-patahin. Abang dengar berita itu di Cidahu apa pak? Di apa teman-teman yang di Majah? Apa sih? Yang salibnya dipatah-patahin itu loh, dipukul. Cidahu, betul ya Cidahu ya, benar di Cidahu. Oke. Jadi begini bang, suatu kali bang, ada satu kelompok dari para pemuda-pemudi, pelajar-pelajar seperti itu, ngumpul di salah satu villa di Cidahu. Kalau tidak salah dari orang-orang Katolik. Nah, datanglah sekelompok orang, ya beramai-ramai mereka, dipecahin bang kaca-kaca itu, dipecahin, ada salib begitu di situ, palang begitu diambil, dibanting-banting bang. Nah, itu bukti bahwasanya apa? Bahwasanya memang terjadi persekusi terhadap kaum minoritas di negara kita tercinta. Nah, pertanyaan saya sama abang sebagai muslim, abang malu nggak ngelihat tingkah laku orang-orang Islam seperti itu? Malu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah mereka menjalankan ajaran sesuai ajaran agama Islam? Justru di situ malunya saya bang, mereka justru tidak menjalankan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh kita tes bang. Oke. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda melihat salib? Ya, kita menghargai karena toleransi sebagai manusia itu kan harus ada kita tanamkan bang. Oke. Jadi kita harus menghargai apapun bentuknya, apapun rupanya. Ketika orang meyakini sebuah sesuatu atau sebuah bentuk, itu harus kita hargai bang, karena kita memiliki keyakinan yang berbeda. Selama mereka menghargai keyakinan kita, kenapa kita tidak? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya bang, apa kata Ustadz Abdul Somad ketika ada seseorang bertanya tentang salib? Abdul Somad pernah berkata, di dalamnya ada jin kafir. Jin kafir itu memanggil-manggil haleluya. Kepalanya ke sini atau ke sini? Dengan ejekan seperti itu bang, akhirnya apa? Membuat orang Islam itu semakin benci dengan salib itu. Kalau lihat salib mereka pengen mematahkan. Tapi bang, saya pengen kasih tunjuk sama Anda. Ada sebuah hadis yang berkata begini, sesungguhnya akan datang Nabi Isa ke dunia untuk kedua kali dan dia akan mematahkan salib. Anda pernah dengar cerita itu? Hadis itu? Ya. Pertanyaan saya bang, kalau Nabi Isa nanti datang sungguh-sungguh dan mematahkan salib, Anda malu nggak ngelihat Nabi Isa, kelakuan Nabi Isa? Jawab. Silakan. Bang. Ini saya ambil kesimpulan bang. Itu kita kembali ke keyakinan kita tadi bang, karena di dalam bukan, saya nggak tanya keyakinan bang. Ketika Nabi Isa nanti datang dan dia patah-patahin salib, Anda sebagai muslim malu nggak Anda lihat tingkah laku Nabi Isa kayak gitu? Coba, silakan. Itu bang, kalau untuk itu saya tidak malu. Nah, berarti seharusnya Anda tidak boleh malu ketika ada orang Islam mata-matain salib. Karena apa? Beda, karena itu memang ajaran agama Islam. Bagaimana Anda ini? Bang, maaf ya bang, kalau untuk itu beda bang ceritanya. Kalau untuk
umat muslim atau manusia muslim yang mematah-matahkan salib itu tidak diajarkan di dalam agama kami. Oh, kalian harus rasis terhadap agama lain. Bang, Itu tidak diajarkan di dalam Isa agama datang akan mematahkan salib. Iya, iya, Bang. Astaga, gimana bang? Iya, Bang, itu Isa akan mematahkan salib, akan datang mematahkan salib. Oke, Karena itu seandainya Nabi Isa datang mematahkan salib, apakah umat muslim akan malu dengan kelakuannya dia? tidak, Bang. Nah, berarti kalau ada muslim yang mematahkan salib di Cidahu, berarti mereka tidak boleh Anda lihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ini bagaimana Anda ini Karena Nabi Isa mematahkan salib itu sudah sampai pada waktunya, Bang. Bukan sekarang. Kalau Oh, sekarang ya dipelihara dulu. Artinya sekarang dipelihara dulu, biar salibnya banyak, ntar Nabi Isa banyak kerjaan gitu. karena umat Islam, Bang, menunggu sampai kapan waktunya itu tiba, kapan waktunya ditetapkannya di dalam hadis itu, di dalam Al-Quran itu tiba waktunya. Karena Iya, Bang, apapun hadis yang di dalam Al-Quran itu sudah benar-benar terjadi. Dan saya mungkin ingin bertanya, sebutkan apakah ada satu hadis atau satu Bang, musiknya dikecilkan dulu, Bang. Musiknya itu, Bang. Musiknya dikecilkan dulu. Aduh. Kecilkan musik untuk. Masuk ke sini, Bang, suaranya, Bang. Bentar, Bang. Ya, silakan. Lanjut yang tadi. Karena yang ingin saya tanyakan ini, Bang, apakah ada di dalam kitab orang Kristen yang dinyatakan di dalam kitab itu sebelum itu terjadi dan sudah dikatakan akan terjadi tanggal sekian nanti, tahun sekian nanti, atau era sekian nanti akan terjadi sesuatu ini, itu akan terjadi. Karena di dalam Islam kan Tuhan berfirman tuh benar-benar terjadi, Bang. Apa yang Tuhan katakan di dalam Al-Quran, yang contoh kecilnya aja seperti sungai Tiberias yang mengering, akan ada terjadi pengeringan di Kok sungai lari Tiberias. kemana-mana sih, Bang? Kok kita lari kemana-mana? Bukan itu, Bang. Gini loh. Saya ini memberitahukan apa yang terjadi hubungan antara Islam dan Kristen di negara kita tercinta ini, Bang. Nah, sebenarnya, Bang, secara umum itu baik-baik saja secara umum, Bang. Tetapi, Bang, saya melihat ada orang-orang tertentu, Bang, yang membuat konten-konten seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, orang-orang inilah yang saya tanggapi. Nah, ketika saya menanggapi ataupun orang-orang saudara-saudara Kristen saya menanggapi, terjadi persekusi, Bang. Ini yang saya sesalkan tuh itu loh. Kenapa sih kalau lu ngomongin agama gue, kalau Anda berbicara agama kami, kenapa kok itu boleh? Tapi waktu kami ngomongin agama Anda, kenapa penistaan agama? Itu. Nah, kenapa juga ada orang-orang Islam? Karena nggak sekali dua kali, Bang. Kalau sekali, ya itu kebetulan aja. Karena sekali. Ini bukan sekali, Bang. Berulang-ulang terus. Ya, Gereja digerebek, disuruh tutup. Jangan kamu kebaktian di sini. Tidak ada surat izinnya. Nah, ternyata, Bang, saya pelajari kenapa sih orang Islam kok bisa begini. Saya baca-baca, Bang, ada hadisnya. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka janganlah kamu berikan mereka salam, tetapi desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempit jalan mereka. Itu, Bang. Nabi Itu Isa akan datang mematahkan salib. Makanya mereka lagi latihan dulu mata-matain salib. Patah-patahin salib. Besok kalau Nabi Isa datang, masa dia sendirian matain salib? Terlalu banyak salibnya.
itu hadis yang abang bilang tadi itu pada zaman Nabi bang, pada zaman perang. Kalau untuk sekarang, seandainya kita pikirkan secara logika aja bang, agama yang ciptakan itu Tuhan bang. Agama kita diciptakan berbeda-beda nih, Tuhan yang ciptakan. Kenapa kita harus saling ejek? Kenapa kita harus saling hina gitu loh bang? Bukan saling ejek, saling hina bang, menjawab dan mengcounter bang, gitu loh. Kalau dibilang bang bahwasanya Muhammad itu Kristen, kira-kira gimana bang? Ya seperti itulah. Oke lah bang. Di sini kita sudah dapat poinnya ya. Abang seorang muslim yang baik sebenarnya ya bang ya. Cuman sayangnya sebenarnya abang tidak tahu bahwa sebenarnya itu ajaran Islam bang. Yang matah-matahin salib itu ajaran Islam. Kenapa saya katakan ajaran Islam? Karena Nabi Isa akan datang mematahkan salib. Oke bang ya. Oke bang ya. Oke bang. Oke, selamat bekerja bang. Oh, abang jangan lupa bang, menurut Al-Quran tidak boleh Anda kerja malam. Lah, bang, Anda mau saya kasih tunjuk ayatnya, tidak boleh kerja malam? Oke bang, boleh. Oke, dia mau lanjut nih, baik. Oke, saya akan tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran supaya Anda tahu bahwa sesungguhnya bang, kalau Anda kerja malam Anda tidak sesuai dengan ajaran Quran. Saya bukakan ayatnya bang ya. Ini dia ayatnya. Ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 73 bang ya. Saya bacakan dulu bang ya. Oke. Ya. Kelihatan bang? Oke. Dan di antara rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari. Nah, jadi menurut Al-Quran bang, diciptakan malam untuk apa? Untuk istirahat. Istirahat. Malam untuk Istirahat. malam untuk istirahat, siang untuk Bekerja. bekerja. Nah, kenapa abang kerja malam? Karena hadis itu bang, hadis itu Bukan hadis, ini ayat Al-Quran bang, bukan hadis. Surat Al-Qasas ayat 73. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari. Jelas bang. Jadi barang siapa muslim yang kerja malam, sesungguhnya ia telah menyalahi kodratnya sebagai manusia ciptaan Allah. Itu bukan hadis bang. Iya bang, tapi di sini ada bang asumsi yang berbeda untuk menanggapi asumsi ayat itu bang. Hukum dasarnya selama kerja malam tidak menyebabkan maksiat atau meninggalkan kewajiban bang seperti sholat dan aman dari fitnah, hukumnya itu diperbolehkan bang. Nah, pekerja malam Saya tunjukkan lagi bang ya. Anda mau fikir lagi. Kalau Anda tidak cukup, baik bang. Kalau Anda tidak cukup, saya kasih satu ayat lagi bang. Ya, perhatikan bang. Ini di dalam surat Al-Furqan ayat 47. Apa katanya bang? Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jelas bang, kurang jelas bagaimana lagi bang ayatnya? Pekerjaan yang diperbolehkan karena bang di dalam agama Islam juga bang mencari nafkah itu kan kewajiban juga bang. Betul, tetapi menurut Quran mencari nafkah itu dilakukan siang atau malam hari? Siang. Iya, malam untuk apa? Itu dulu nggak ada sip-sipan bang, sekarang sudah ada sip-sipan. Oh iya ya, dulu belum ada sip-sipan. Belum ada
Bukan bang, sekarang sudah ada. Oke, berarti menurut Anda Al-Quran sudah tidak relevan lagi zaman sekarang? Enggak, itu relevan bang. Relevan. Lah, ya terus kenapa kerja malam? Bang, Oke lah bang, kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu lah ya. Bang. Oke, baik. Terima kasih bang. Good luck. Selamat bekerja. Baik. Ya, saya turunkan ya. Tapi itulah teman-teman, kalau kita ajak mereka debat, kita ajak mereka diskusi, memang mereka itu dalam posisi ampun-ampun. Ya. Kalau dalam berdebat, ya. Aumannya itu loh. Wah. Wow, makasih Bang Tobias. Waduh. Bang Tobias lama tidak nongol, sekali nongol langsung singa dua. Wah, thank you Bang. Makasih Bang. Makasih ya Bang Tobias ya. Makasih banyak Bang Tobias. Kita kasih naik ada saudara Imam. Ya, silakan Imam. Oke, saudara Imam. Ya bang. Ya, silakan Bang, kenalan diri dulu Bang. Islam ya Bang ya. Iya Islam. Tapi kalau ada singa itu di sini itu keras bener. Wah. Ya, silakan Imam. Nyalakan kamera Anda. Imam. Ya, silakan Bang Imam. Abang Muslim ya Bang ya. Ya bang. Oke, silakan Bang. Abang sudah nyimak dari tadi. Iya. Lumayan. Yang abang tadi itu sih. Yang apa? Gimana bang? Yang apa Bang? Tadi itu apa? Yang mana? Yang tadi itu yang saya tangkap itu yang Bang Edis kayak kurang setuju gitu kalau Nabi Isa itu Muslim. Oke, kalau memang Nabi Isa seorang Muslim, kan Muhammad juga seorang Muslim Bang. Artinya pengajarannya harus sama, betul? Betul. Oke, tetapi nyatanya berbeda Bang. Yesus yang seorang Muslim tidak pernah mengajarkan bahwasanya di surga nanti itu kawin mawin, bahkan dikatakan pesta SEX Bang, pesta. Bayangkan Bang, pesta. Bahkan menurut Al-Quran dengan gadis-gadis yang bersusu besar. Bayangin Bang, susunya besar Bang, gondal gandul. Itu yang diajarkan dalam kitab Anda, betul loh. Saya ngomong itu sebentar. Jangan-jangan Anda tidak tahu ini, sungguh Anda nekat. Coba Bang. Anda tahu tidak Bang bahwa Al-Quran mengatakan bahwa pahala ya hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah perempuan-perempuan bersusu besar. Anda tahu itu? Nah, sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan yang sebaliknya, tidak ada seperti itu Bang. Melainkan di surga itu hidup seperti malaikat, mereka tidak kawin dan dikawinkan lagi. Jadi Bang, kalau kita benar-benar Bang ya mempelajari apa yang diajarkan Muhammad, apa yang diajarkan Yesus, berbeda, tidak sama. Dan saya Bang, dan banyak orang lainnya tentu yang menggunakan hati nurani yang paling dalam, pasti akan mengikuti pengajaran Tuhan Yesus. Makanya Bang, saya beritahukan kepada Anda sekarang seharusnya yang ada di hatimu itu Bang, jangan lagi Muhammad tetapi Yesus. Tapi kalau saya nanti Edis tuh kristenisasi katanya. Nah, kalau Islamisasi boleh, kalau saya kristenisasi nggak boleh. Gimana? Ya iya Bang, loh buktinya Bang, gambar ini nih. Coba Anda lihat ini. Ini bagaimana kalau seperti ini? Coba. Kalau ini boleh. Begini nih, saya balikan gambar saya ini. Tuh, kelihatan kan? Kalau ini boleh, kalau saya nggak boleh gitu. Ya saya juga boleh. Kelihatan kan Bang? Oh, Jesus is Muslim, brother.
sekarang itu yang mau saya sampaikan kepada Anda. Betul atau tidak, di hati Anda itu ada Muhammad. Yang saya maksud di hati Anda ada Muhammad itu begini. Yang memerintah Anda, yang menyuruh Anda, yang Anda taati, yang Anda patuhi, yang Anda kasihi, itu adalah Muhammad, betul? Nah, mau tidak Anda ganti itu dengan Yesus. Sekarang yang harus Anda taati, yang harus Anda patuhi, yang harus Anda kasih itu adalah Muhammad. Kan Tuhan Yesus. Salah ngomong kan, Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengajarannya berbeda. Nah, kita teliti nih apa yang diajarkan oleh Muhammad, apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita bandingkan. Coba Anda pilih mana? Hidup kudus ya, seperti malaikat di surga, atau hidup di surga kawin-mawin terus katanya perawan lagi terus 70 tahun. Lu, mau saya putarkan 70 tahun itu barang berdiri nggak turun-turun. Mau saya putarkan? Lu tertawa dia, betul Bang, betul. 70 tahun berdirinya katanya. Belum tahu saudara-saudara ya. Baik, saya putarkan. Anda nampaknya belum tahu ini. Biar Anda tahu nih, banyak muslim-muslim mungkin yang baru datang, yang tidak percaya nih. Kita putarkan ya. 70 tahun berdirinya ya. Nih. Saya kasih tunjuk ya. Apa judulnya teman-teman? Kenikmatan surga. Apa judulnya teman-teman? Bukan di surga. Oh, kesibukan laki-laki di surga. Ini udah tenar sekali videonya. Perhatikan ya, dengarkan. Kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ya Pak. Sampai malu, Bang. Oh, terus kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Itu terus Pak. Kata Rasulullah. Terus, Pak. Nah, terus 70 tahun katanya itu kalau versi panjang. Nah, sekarang pertanyaan saya, coba bagaimana? Anda sudah tahu perbedaan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi? Sampai di sini yang dari apa yang sampaikan saya paham. Oke, bagaimana sekarang? Yang mana yang mau Anda pilih? Dengan kesibukan berdiri terus 70 tahun dengan perempuan-perempuan berpayudara besar? Atau seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Silakan Anda pilih. Yang mana kira-kira menurut Anda, hati nurani Anda, coba? Ya, sebelum saya menjawab, boleh saya menanggapi dulu sebang. Silakan. Saya menanggapinya seperti ini ya. Kan ada hadis mengatakan bahwa umat Islam ini, umat Muslim di dunia ini itu di penjara, kan? Seperti di penjara, sedangkan non Muslim itu seperti di surga. Nah, Ya, jadi kami sebenarnya ya menikmati keperawan dan segala macam itu sebenarnya bisa dibilang ya itu manusiawi, dan hampir semua itu laki-laki itu pasti suka lah, pasti mau gitu kan, begitu kan Bang ya. Tapi, berarti anda lebih memilih yang itu tadi, yang versinya. Sebentar, silakan. bulan tapi ya kan Bang ya, tapi kan kita di dunia ini kan kita nggak bisa seenaknya begitu kan. Bahkan pada Kristenan tuh menikah cuma sekali, nggak ada poligami kalau nggak salah itu Bang ya. Kalau di Islam kan ada poligami. Nah, habis itu kalau melihat dari kenikmatan ini Bang ya, kan kita di dunia ini penjara nih dalam ajaran Islam. Islam itu kayak di penjara dunia, ada nggak boleh makan babi lah, nggak boleh minum khamar, nggak boleh, banyak lah Bang, banyak yang larang-larang. Kita tuh nggak sebebas kalau misalnya bukan kalau Nggak saya boleh ke miras, Islam. nggak boleh miras. Banyak lah Bang, banyak. Berarti nanti di surga miras ya?
Iya bang, di surga itu ada sungai anggur malah. Sungai Oh, anggur. malah sungai sekalian, dikasih sungai langsung ya. Wah, ini teman-teman, woi. Bahkan ada langsung sungainya, coy, tinggal ngikut. Oke, lanjut ya, silakan. Sungai susu dan segala macam. Habis itu kita juga sampai berpikir seperti ini bang. Dalam Islam terus kalau misalnya laki-laki kan dapat bidadari, terus kalau kan dapat apa? Dapat bidadara dia. Saya mikirnya gitu. Nah, nggak ada bang, di dalam Quran nggak ada. Makanya menjadi pertanyaannya begini bang. Bahkan Muhammad pernah berkata, sebagian besar penghuni neraka itu adalah wanita, betul? Nah, berarti bang, kalau misalnya diberikan pahala yang bertakwa, itu adalah perempuan-perempuan dengan payudara besar, apakah surganya muslim hanya untuk kaum pria saja? Ya untuk wanita juga sih bang. Nah, Karena kalau kan wanita dikasih apa? Payudara besar buat wanita, mereka mau main apaan? Hah? kita mau apa yang baru terbetik dalam hati itu langsung ada. Jadi kalau misalnya mereka pengen mau juga laki-laki yang menawan, ya bisa ada. Baik. Saya tanggapi bang ya. Saya nggak mau menanggapi itu. Saya mau menanggapi ini bang. Gini. Muhammad bercerita tentang ini dan itu ya, di surga nanti begini begitu ya, minta terbesit dalam pikiran, ada pengen rokok, cuing, muncul rokok. Gue pengen miras, ya miras. Gue pengen Lamborghini, cuing. Seperti itu maksud Anda, betul? Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang begini bang, kok bisa Anda percaya begitu? Emang Muhammad pernah ke sana? Itu pertanyaan besar bang, karena begini. Pertama-tama bang, kita itu tidak ada di antara kita yang pernah mati terus bangun lagi. Coba saya tanya sama Anda, pernah dengar istilah pertanyaan-pertanyaan alam kubur? Pernah. Bahkan udah ada bukunya bang, kunci jawabannya. Sekarang muslim-muslim mumpung masih hidup, kalian harus membeli buku ini. Nih, ada sebuah buku yang sangat baik. Nih, saya balikan dulu kamera saya ya. Untuk teman-teman yang baru ikutan bergabung, mungkin teman-teman belum tahu ya. Ini buku yang sangat-sangat diperlukan bagi kalian ya. Sebentar. Sabar. Saya kasih tunjuk buku yang sangat cetar membahana supaya kalian beli ya. Perhatikan nih bang, ini bukunya bang. Nah ini dijual ya di Shopee, di apa nih ya. Bocoran, perhatikan bang, udah ada bocoran bang. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Nah, jadi teman-teman, kalau di dalam kubur nanti ditanyakan, man rabbuka, siapa Rabbmu, ya kan? Kemudian man nabiuka, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu. Nah, itu ditanya bang. Coba. Nah, makanya sebelum masuk dalam kubur, siapkan dulu ini kunci jawaban. Pertanyaan saya bang, emang Muhammad udah pernah masuk kubur terus bangun keluar lagi? Coba. Gak pernah, terus dari mana dia bisa tahu itu? Ya Allah. Kalau Allah kenapa gak ada dalam Quran? Kan bisa langsung ke Nabi Muhammad. Iya, kalau Muhammad dapat wahyu, maka masuk ke dalam Quran, betul? Enggak, itu hadis. Dulu. Gini. Kalau Muhammad dapat wahyu, apakah dia iseng-iseng saja? Biarin aja lah, lagi capek, saya nggak usah dimasukin Quran kebanyakan, atau gitu, atau bagaimana? Menurut Anda, ketika dia dapat wahyu, maka wahyu tersebut harus dituliskan, dimasukkan dalam Quran. Setuju? Kalau zaman dulu bang ya, Al-Quran itu kan memang diturunkan dari Allah, disampaikan kepada Jibril. Oke. Dan dia menyampaikan Nabi Muhammad, itu langsung ke hafalannya Nabi Muhammad bang. Oke, Langsung Nabi- baik. Artinya, ketika Muhammad mendapat wahyu, maka wahyu itu dituliskan supaya disimpan, supaya jangan hilang, betul?
Kalau dituliskan itu baru pada ada zamannya Utsman bin Affan kalau nggak salah bang. Baru ada Oke. penulisan Oke, baik. Bukan masalah penulisannya kapan. Kalau wahyu berarti seharusnya wahyu tersebut diabadikan dalam Quran. Setuju? wahyu itu adalah Al-Quran itu sendiri bang. Iya, tetapi kenapa tidak ada ini, Bang? Man nabiyuka ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Jikalau nanti kalian di surga di dalam kubur ditanya, siapa nabiku? Ingatlah, jawablah, nabiku adalah Muhammad. Kan gitu. Tapi ini tidak ada dalam di dalam Al-Qur'an wahyu tersebut. Nah, sekarang intinya begini, Bang. Muhammad belum pernah masuk ke dalam kubur dan bangun lagi dari situ. Setuju? Nah, bagaimana Anda bisa mempercayai itu? Karena apa yang disampaikan Rasulullah itu kan juga apa yang dari Allah. Karena kan apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dia lakukan itu semua atas kehendak Allah. Apa Allah perintahkan dia, kamu begini. Sedangkan firman itu adalah perkataan Allah yang Allah tanamkan dari Berarti intinya hadis juga adalah wahyu. bisa dibilang seperti itu bang. Oke, lebih tinggi mana hadis sama Al-Quran? Al-Quran bang. Berarti ada wahyu kelas 1, ada wahyu kelas 2. Level 1 ada level 2. Nambah pening lagi. Tapi intinya yang mau saya sampaikan begini, Bang. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda begini ya. Yang saya maksudkan begini. Kalau hanya sebuah klaim bahwasanya itu dari wahyu, nanti dalam kubur ditanya begini, ketahuilah Bang, bahwa Lia Aminuddin alias Lia Eden dan para orang-orang pendiri agama semua melakukan hal yang sama. Mereka membuat klaim bahwa Tuhan berbicara kepada saya, bahwasanya nanti begini begitu. Yang menjadi masalah adalah perkataan itu tidak bisa kita validasi, Bang. Yang bisa kita validasi adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah ada kebangkitan setelah kematian? Yang membuktikan itu hanya Yesus, Bang. Karena Yesus menurut para saksi mata, menurut Injil yang tertulis, yaitu keterangan para saksi mata, bahwa ia bangkit. Sehingga perkataan-perkataan dia, pernyataan-pernyataan dia tentang adanya surga, adanya hidup yang akan datang, itu tervalidasi. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu, Bang. Hanya Yesus yang tahu jalan ke surga karena dia naik ke surga. Muhammad tidak dikatakan naik ke surga, melainkan dia dikuburkan. Kenapa Anda nekat mengikuti orang yang ada dalam kubur? Kenapa Anda tidak ikut orang yang naik ke surga? Makanya, Bang, di dalam Injil tertulis, orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Makanya, Bang, saya katakan kepada Anda, dan bukan hanya kepada Anda, tetapi kepada seluruh yang ada di sini yang nonton, mari gantilah junjungan Anda, gantilah siapa yang Anda ikuti itu dalam hal menuju kepada hidup yang kekal, yaitu surga dengan Yesus. Ya, makanya yang harus Anda ikuti supaya Anda menuju kepada surga itu adalah Tuhan Yesus, Bang. Jangan yang lain, gitu, Bang. Hanya pelajari, Bang. Saya percaya, Bang, bahwa setiap orang yang mau belajar pasti akan menerima Tuhan Yesus. Yang nggak menerima Tuhan Yesus itu orang-orang yang malas belajar. Ikut-ikutan aja lah. Pokoknya katanya ikutin ini, ya udah ikut-ikutan aja. Seperti itu, Bang. Mana kira-kira? Ada yang sangat melekat bagi saya, Bang, ya. Bagaimana cara umat Islam itu, ajaran Islam itu memuliakan Isa alaihissalam dengan Kristen memuliakan Isa alaihissalam. Di sini saya juga banyak mempelajari, Bang. Dalam pendapat
pendapat saya bang ya, nanti mungkin bang Edis bisa tanggapin. Ya, saya di dalam Islam itu kami ini klaim juga bang ya, bisa dibilang klaim juga. Ya, ya. Memuliakan Nabi Isa, kami bahkan dalam Al-Quran itu sangat dimuliakan, bahkan bisa dibilang dia tuh lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, karena kan Hati-hati dengan pernyataan Anda. Sebentar. Ini klaim ini harus dibuktikan, Bang. Karena begini, selama saya melihat orang-orang Islam, saya tidak pernah melihat orang Islam berseru-seru kepada Nabi Isa. Gak pernah. Ya Isa, gak pernah. Yang ada yang saya lihat, Bang, ya Muhammad, ya Muhammad. Itu yang saya lihat, Bang. Jadi Anda, ya saya katakan dusta, Bang. Pertama begini, saya sering nih saya lihat. Kalau sore-sore saya lewat satu jalan, Bang. Sorenya saya lihat jalan. Ada banner gede, banner besar. Tulisannya apa? Habib ini, Habib itu mau datang. Nah, terus malamnya kita nggak bisa lewat situ, ditutup jalan tuh, Bang. Dikasih tikar begitu, mereka di situ sholawatan, Bang. Ya Habibi, ya Muhammad. Betul tidak? Bohong nggak saya, Bang? Betul atau tidak? Betul tidak? Betul. Kalian berseru-seru kepada seorang manusia yang mohon maaf ya, Bang. Saya tanya dulu, apakah Anda percaya Muhammad sudah meninggal? Oke. Kalau dia meninggal, apakah dia mendengar? Halo sobat Anies, dimanapun Anda berada, rasa-rasanya apa yang kita katakan ini, berbicara ini. Iya. Apakah dia hidup atau dia sudah meninggal? Kalau jasadnya sih berpisah kan, kalau meninggal itu kan bang berpisahnya antara roh sama jasad, ya kan? Jasadnya ya sudah mati. Kesimpulannya apakah dia sudah meninggal? sekarang Indonesia Secara jasad ya, tapi rohnya itu masih hidup. Berarti dia bisa mendengar. bahkan masuk ke Indonesia itu sudah sekitar Ya sebagaimananya roh saya kurang tahu bang, bagaimana roh. Oke, bagaimana kalian berseru-seru kalau kalian tidak yakin dia mendengar? Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad. Anda melakukan hal seperti itu kan? Betul? kedatangan narasumber Kalau Ya. itu ya, di Al-Quran ada bang, berbagai dengan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. juga ya. Nah, berarti itu kayaknya dalam hadis. Berarti yang mau saya katakan kepada Anda, artinya Anda memanggil seorang manusia yang sudah meninggal, betul? Pak Darmawan Bukan memanggil sih bang, cuma kayak memuji dia gitu, sebagai dia kan sebagai kekasih Allah. Iya, tapi kan ya Muhammad, dengarkanlah seruanku, ya Rasulullah, kan begitu kan? Kalian melakukan itu kan? iya ya, tapi Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? kenapa ada trauma Supaya dia mendengar kan? begitu kuat? Iya itu bang. Artinya apa? Artinya kalian berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal. Kalian berseru-seru kepada seorang manusia. Kalian anggap seolah-olah dia mau mendengar. Gitu loh bang. Nah, ini yang saya kritik kepada kalian bang. Kenapa kalian kalau melihat orang Kristen berseru, ya Yesus, ya Yesus, terus Anda bilang, ya tuh konten lagi Tuhanin Yesus, manggil-manggil Yesus, nyembah Yesus. Betul? Iya. Sementara ketika kalian melakukan hal yang sama, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, apa bedanya bang kita? Bedanya adalah Anda memanggil-manggil orang yang sudah meninggal, sementara kami memanggil-manggil ia yang hidup. Karena kami percaya bahwa Yesus hidup dan mendengar. Karena ketika Yesus naik ke surga, ia berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kami percaya bang, iman yang kami ikrarkan hampir setiap minggu, aku percaya bahwa Yesus akan datang kelak kembali ke dunia ini. alami buatan. Kami percaya itu. Siapa yang mendesain? Seperti itu. Nah, maka karena kami percaya bahwa Yesus hidup, karena
karena kami percaya bahwa ia akan datang kembali, makanya kami berseru-seru kepada dia. Sementara Anda percaya bahwa Muhammad sudah meninggal, kenapa Anda berseru-seru kepadanya? Walaupun gak ada patungnya kan Bang, kalau Anda berseru kan gak ada patungnya. Nah, beda dengan RK. Kalau RK biasanya dia berseru-seru kepada patung. Itu yang saya kritik dari dia. RK, kau nggak boleh kau itu mengkritik orang-orang Islam yang mencium-cium batu. Kau bilang mereka nyembah batu, sementara kau menyium-nyium patung. Seperti itu, Bang. Itu ya Bang ya, saya rasa kalau Anda belajar agama Kristen dengan baik, kalau Anda mempelajari iman kekristenan dengan benar, saya rasa bukan cuma Anda Bang, semua orang tidak mungkin mereka menolak Yesus. Karena tidak ada satu cacat celah pun yang kalian akan bisa temukan. Terakhir Bang, Ya silakan. saya bernarasi ya, setelah saya Bang itu dikatakan kalau tentang Islam ini ajaran Islam dan ajaran Kristen ini menurut saya ini nggak akan kelar sih Bang. Kalau misalnya mau berdebat ya, kalau misalnya mau saling Islam lebih benar, Kristen lebih benar, menurut saya sampai kiamat nggak akan kelar. Makanya kalau dalam ajaran Islam nanti kan Nabi Isa itu akan di akhir zaman dan tugas paling utamanya sih itu Bang membunuh Dajjal. Karena kan Dajjal ini manusia yang tidak ada lawannya lah, no kontra. Makanya itu cuma Nabi Isa. Karena kan dalam ajaran Islam Kenapa tidak Muhammad? Terus kenapa mereka selalu karena kan dalam ajaran Islam bisa jadi mau disalib waktu itu dia itu diangkat ke langit, terus yang disalib itu muridnya yang berkhianat kepadanya, wajahnya diserupakan seperti Nabi Isa, kemudian dia disalib. Nah, jadi kesimpulannya dalam ajaran Islam Isa itu belum sampai saat ini belum meninggal dan dia diangkat di surga dan dia akan diturunkan lagi untuk membunuh Dajjal. Itu poin utamanya Bang, macam pekernya. makanya hati yang gembira adalah obat ya. Kemudian nanti dia akan meluruskan ajaran para penyembahnya atau itu yang saya pernah tahu Bang ya. Tapi yang paling poin itu di situ Bang. Jadi menurut saya yang akan menyelesaikan masalah antara ajaran Islam dan Kristen ini itu Nabi Isa itu sendiri. Saya tanggapi, baik. Oke. Jadi ada dua poin yang akan saya tanggapi dari statement Anda. Pertama, Nabi Isa akan turun dan membunuh Dajjal. Yang kedua adalah Nabi Isa sesungguhnya tidak disalib. Dua statement Anda ini akan membuat Anda sebenarnya bingung sendiri dengan apa yang Anda imani. Nomor satu Bang, ingat. Apakah Anda percaya bahwasanya Muhammad itu adalah Nabi terakhir setelah dia tidak akan datang lagi Nabi? Iya. Oke, pegang omongan Anda ya. Setelah Muhammad tidak akan datang lagi seorang Nabi. Pertanyaan saya, Yang sesungguhnya Muhammad sekarang sudah meninggal, betul? bahasanya di doktrin seperti Akan datang lagi Nabi nggak? jadi kita dicetak untuk menjadi manusia-manusia yang main. Kalau yang diutus lagi, kalau abang maksudkan nanti Nabi Isa lagi diturunkan, Enggak, yang dulu diutus lagi, itu sebenarnya kan karena memang tugasnya itu belum selesai. hal-hal yang Oke, pertanyaan saya, setelah Muhammad meninggal, masihkah akan datang lagi Nabi? virus Nggak ada. Berarti Isa tidak datang lagi. Isa itu Bang menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Atau gini saja. apa yang dikatakan Muhammad sudah meninggal, betul? itu sebenarnya makanya Sekarang ada nabi nggak? perlu kekuatan. Nggak ada. Oke, berarti sudah kosong nabi. Setelah Muhammad ini udah nggak ada nabi, betul? Dalam menjadi korban. Oke, pertanyaan saya, Nabi Isa akan datang? Jadi five Akan datang. Oke, pertanyaan saya, setelah Muhammad ada nabi lagi nggak? Setelah datangnya Nabi Isa, maka Nabi pada saat itu, yaitu Nabi Isa itu sendiri Iya, berarti akan datang lagi nabi nggak setelah Muhammad? akan datang. Ah, berarti gimana gitu? Katanya setelah Muhammad tidak ada nabi lagi yang akan datang. Bisa
Sekarang ternyata akan datang lagi. Aduh. Berarti siapa nabi terakhir kalau gitu? Nabi terakhir ya tetap Nabi Muhammad sih bang, karena kan yang pertama Untuk ini saja lah, saya buat satu umpama bang. Saya buat satu umpama bang. Ada sebuah negara. Kamu mendengar Oke. saya bicara, telinga kamu hanya lubang. Nah, sebut saja negara Konoha, oke? Presidennya pada waktu itu adalah Bapak Joko, oke? Nah, setelah Bapak Joko, ganti presidennya menjadi Bapak Prabowo. Baru dari kebebasan paham. Setelah Bapak Prabowo, lalu ganti lagi presidennya menjadi Joko. Mau ngatur-ngatur. Setelah itu bubarlah negara itu. Misal. Paham ya? Pertanyaan saya, siapakah yang menjadi presiden terakhir? Bodoh-bodohin untuk menjadikan komoditas. seharusnya Pak Joko nggak bisa naik lagi bang, karena dia sudah pernah jadi presiden. Kerja untuk antisipasi Bagaimana tidak bisa? Saya ulangi lagi bang. Pertama Joko jadi presiden, lalu Joko berhenti jadi presiden, lalu datanglah Prabowo jadi presiden. Setelah Prabowo berhenti jadi presiden, Joko jadi presiden lagi. Pertanyaan saya, siapa yang presiden terakhir? itu ada dalam teori nilai Karena gini bang, dia nggak bisa. Aduh, berat. Gimana? Kenapa tadi saya bilang Pak Joko nggak bisa, karena kan secara kenegaraan kan nggak bisa lagi Pak Presiden Pak Jokowi. Bisa kan 2 periode 2 kali. Bisa saja. Kenapa tidak bisa? Oke, kemudian yang kedua, Bang, ini perkara dua ini membawa satu kebingungan bagi Anda. Tadi Anda katakan bahwa Nabi Isa ingin disalib, betul? Justru orang yang ini yang merasa benar. Kenapa bang? ketika dia Nabi Isa ingin disalib, betul? Oh, lu salah. Enggak, Nabi Isa nggak disalib. Berarti yang Iya, bersih betul. ingin disalib, Bang, bukan disalib. Ingin disalib dengan disalib itu beda, Bang. Nah, itu yang benar. Mereka ingin menyalibkan Nabi Isa, betul? Ini dulu. Oke, lalu tidak kesampaian, betul? Jadi saling Tetapi ada yang disalib. antara manusia. Makanya di sini apa? Manusia takut itu. Oke. Iya. Manusia Berarti ada orang yang akhirnya menjadi salah sasaran. Orang mau nyalip Isa malah dia yang disalib, betul? iya. Itu namanya chip. Oke. Pertanyaan saya, siapa yang membuat itu terjadi? Allah. Makanya kajian Oke. kita kemarin. Zolim tidak Allah membuat orang yang tidak tahu apa-apa lalu disalib. Justru itu. Ya Tangkap tidak. zolim, pantas sih. Ya zolim, berarti Allah zolim. Di situ dibangun. Ya Allah menzolimi mereka karena mereka juga menzolimi dirinya sendiri. Iya, siapa maksud Anda menzolimi? Coba siapa yang zolim di sini? Coba. Tunjukkan ayatnya di Quran, coba Mas. Tunjuk ayat di Quran siapa yang zolim kepada Nabi Isa lalu akhirnya orang tersebut digantikan untuk disalib menggantikan Nabi Isa. Silakan. Bukan seperti para Ya, silakan. Kalau nggak salah, apa-apa mengatakan Siapa? obat. Sadar nggak itu bang? kalau tidak salah itu saya pernah baca, tapi saya lupa bang di Al-Quran atau di mana. Sebentar bang, itu saya. Cuma itu. Enggak, sebutkan saja. Kebetulan saya sangat ngerti isi Al-Quran. Saya tahu semua isi Al-Quran. Coba yang mana? Itu muridnya Ini sistem dajjal. Paham ya? Cuma itu. Murid Nabi Isa ada yang menzolimi Nabi Isa. Orang yang paham tentang itu. kan Nabi Isa kan lagi sembunyi bang. Nabi Isa lagi sembunyi, kemudian dia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa. Coba ayatnya di mana bang? Ayatnya bahwasanya ada murid Nabi Isa yang Bisa. berkhianat kepada Nabi Isa. Di ayat berapa? Kalau kita mengenal dia, jangan pada itu. Kalau ada di dalam Al-Quran bang, saya terjun dari Monas bang sama Qurannya langsung. Silakan. Tunjukin. Bisa tuh, siapa yang menemukan? Itu kan tidak terjadi dengan sendiri karena ada. Abang mau cari sampai kiamat bang, nggak bakal ada bang. Sampai ayam tumbuh giginya pun nggak bakal ada.
hampir tidak berani. Coba. Bicaranya menakut-nakuti. Itu saya pernah baca itu pernah tahu bang ya, dia tuh kayak wajahnya itu intinya itu di situ wajahnya itu diserupakan. Wajahnya siapa? Jadi wajah orang yang berkhianat ini itu wajahnya diserupakan menjadi wajahnya Nabi Isa. Jadi orang menangkap dia, sedangkan Nabi Isa itu diangkat ke surga. Oke, wajahnya Nabi Isa ditukar dengan wajahnya dia. Enggak ditukar, tapi wajahnya. Itu berarti ada dua Isa kembar berarti sekarang. Lalu bagaimana? Kalau misalnya wajahnya Isa masih tetap Isa, kenapa mereka tidak nangkap Isa yang asli? Kan wajahnya tidak berubah. Berarti kan wajahnya ditukar. Wajahnya dia jadi wajahnya Isa, wajah Isa. Berarti oplas mereka berdua, betul? Betul? Kenapa abang percaya yang kayak begini-begini, bang? Gimana? Saya itu lebih memuliakan Nabi Isa sih bang. Masa kan Bukan, gini loh, gini. Mereka kan ingin mencari Nabi Isa, betul? Lalu wajahnya Nabi Isa ini dibikin pindah ke orang lain, betul? Sehingga orang lain itulah yang disangka Nabi Isa, betul? bukan dipindahkan bang. Terus diapain? Orang yang berkhianat itu wajahnya disamain seperti wajahnya Nabi Isa. Oke, berarti orang yang berkhianat itu mukanya bukan muka dia lagi, tapi mukanya Nabi Isa, betul? Sesuatu yang Nah, berarti sekarang ada dua orang yang bermuka Nabi Isa, betul? Nabi Isa sendiri dan orang lain itu, betul? ajak ketemu di lapangan parkir. Lalu kenapa mereka tidak menangkap Nabi Isa yang asli? Dia selamatkan, diantar ke surga, dibawa ke surga. Itu loh bang. Jadi dari situ kan bang, dari saya membaca kisah ini saya tuh merasa Mereka yang belajar. Masya Allah gitu Islam itu bisa kan iya Itu namanya bukan memuliakan, bang. Itu namanya mencari kambing hitam. Bayangin, bang. Bayangin sebentar. Bayangin. Angelina Sondak karena dia semenjak dia mualaf, ya kan, lalu dia dan seterusnya, dia akhirnya menjadi kasus korupsi, betul? Tahu Angelina Sondak nggak? Abang nggak tahu Angelina Sondak. Ini Angelina Sondak, dia itu seorang mualaf. Nah, setelah dia mualaf, lalu akhirnya dia tersandung kasus korupsi, betul? Jadi kalau misalnya ini soal Nah, bayangkan bang, ketika orang ingin membawa Angelina Sondak ke penjara, lalu mukanya pindah ke Anda, lalu Anda akhirnya ditangkap ke penjara. Menurut Anda, apakah Anda dizolimi? Kita banyak tahu begitu ditakut-takutin. kalau ini misalnya bang ya sebelum saya menjawab saya akan menjawab iya tapi misalnya nih kalau misalnya saya mengatakan saya membocorkan ini habis korupsi loh dia habis begini. Iya, berarti Anda yang bukan Angelina Sondak, lalu mukanya Angelina Sondak nempel di Anda. Waduh, muka siapa ini? Kok nempel di sini? Muka siapa ini? Apa ini? Muka siapa ini? Ya kan? Ternyata setelah mukanya nempel di wajah Anda, maka Anda menjadi salah sasaran, betul? Berarti Anda dizolimi tidak? Seperti itu namanya. Ketakutan sakit saja. Ya itu karena saya memberitahukan dia bang, saya kasih tahu ke dia dia tuh tadi korupsi. Iya, Dia berarti Anda adalah orang yang menjadi korban salah sasaran, betul? Kamu ada di situ. Kamu ada di mana? Nah, berarti Anda terzolimi, betul? Ketika kalau kalian tidak mengenal Kalau lebih tepatnya bang, saya ikut campur urusan dia lah. Akhirnya saya terzolimi dan saya menzolimi diri saya sendiri sebenarnya secara tidak langsung. Oke, sekarang kita saja kesimpulannya. Berarti di sini ada orang-orang yang tertipu, betul? tiba-tiba kamu langsung dibawa. Betul. Oke, siapa yang menipu itu? Sehingga kamu tidak tahu ini. Yang menipu atau yang tertipu bang? Kamu tidak pernah mengenal. Ada orang-orang yang tertipu, betul? Jangan cuma terima aja. Kalau- ya itu yang menangkap itu. Oke, baik. Baik, mereka tertipu. Kalau ada yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Siapa penipunya? Allah. Nah, Anda yang bilang sendiri.
kasih. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi, Bang. Bukan itu yang terjadi sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya itu adalah yang ada di dalam Injil, Bang. Begitu. Yang terjadi itu begini. Yesus di dalam Injil, Bang, ia tidak lari, Bang. Bahkan mukanya nggak dipindahin ke muka orang lain seperti seorang pengecut. Enggak. Dia hadapi itu dengan satu kepercayaan bahwa sekalipun ya mereka menyalibkan, tetapi kuasa Tuhan tetap akan menang, Bang. Kuasa Tuhan akan menang. Bagaimana caranya? Pada hari yang ketiga ia mengalahkan sang maut itu, Bang, yang berkuasa itu, yang menguasai seluruh umat manusia, yang manusia jatuh ya di bawah cengkraman maut itu. Nah, Yesus mengalahkan maut itu, Bang. Dan nanti ketika dia datang kembali ke dunia, Bang, dia akan mematahkan kuasa maut itu dengan cara membangkitkan orang-orang yang percaya kepada dia. Itu, Bang. Gitu. Jadi, Bang, pertanyaan saya, apakah Muhammad berkuasa atas maut atau dia malah sekarang masih dicengkram oleh maut sehingga dia tidak bisa mengalahkan kematian itu? Bisa dibilang semua, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, Bang, kita semua kan pasti akan merasakan kematian. Ya, kita nggak bicara tentang ini kita. Maksudnya berbicara tentang sosok. Kami orang Kristen kan mengikuti Yesus. Anda mengikuti Muhammad, betul? Nah, Yesus yang kami ikuti, ia berkuasa atas maut. Ia kalahkan maut itu dengan cara bangkit. Ya, bahkan ada ayatnya, ayat yang sangat pamungkas itu. Hai maut, di manakah sengat? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, apakah Muhammad yang Anda ikuti, dia takluk kepada maut? Menurut saya, Bang, nggak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang bisa lari dari kematian. Oke, apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya dengan kebangkitan? Kita percaya. Oke, apakah Anda percaya bahwasanya Nabi Isa belum mati? Masih hidup? Ya, sudah berapa ribu tahun umur dia kalau begitu sekarang? Nah, sudah lama lah, Bang, dari Iya, sudah. Artinya Anda mau mengikuti yang hidup atau yang mati? iblis juga masih hidup. Bang, masalahnya iblis itu kan dia belum pernah mati. Iblis itu kan dia bukan makhluk dalam pengertian bukan jasad begitu, Bang, bukan manusia. Betul? Ya iya, beda, Bang. Nah, kita tidak berbicara itu. Nah, kita sebagai manusia, kita ini kan jasad, kita ini kan makhluk, betul. Nah, seperti itu. Kita itu harus ikuti yang mana, Bang? Jangan mengikuti yang ada di dalam kubur. Karena yang dalam kubur itu tidak tahu, Bang, jalan menuju kepada hidup. Ya, saya rasa itu sajalah ya. Saya berikan kepada yang lain ya. Sama-sama, Bang, makasih, Bang. Semoga Anda memikirkan ini. Karena walaupun saya sampaikan sekarang mungkin belum nanti kelihatan 1, 2 hari, 5 hari, bisa jadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita nggak tahu, Bang. Ya, seperti itu. Jelas perdiskusian saya ini akan Anda renungkan suatu saat. Oke ya. Terima kasih, Bang. Selamat malam. Ya.